Wow, segar sekali udara hari ini. Sebagai salah satu bukti bahwa kasih setia Tuhan itu tidak berkesudahan, Tuhan sudah menyediakan semuanya, udara dan pikiran yang segar. Mari mulai merenungkan firman Tuhan sebagai pelita dan terang buat kita. Sahabat BDKA, hari ini kita belajar tentang pembalasan Tuhan. Wah, seram sekali. Berham jadi penasaran, siapa membalas dan siapa yang dibalas. Mari kita segera mulai apa yang dimaksud dalam bilangan pasal 31. Halo semuanya, kita berjumpa kembali di dalam Renungan Harian Berpetualang di dalam Kerajaan Allah. Sebelum kita merenungkan kembali firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan sepanjang hari yang telah kami lewati. Dan sekarang kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasih Tuhan dan saudara-saudara sekalian, pada waktu Tuhan Allah memerintahkan Musa untuk memimpin bangsa Israel berperang melawan Midian, Musa mengatakan kepada orang Israel bahwa peperangan melawan Midian ini untuk menjalankan pembalasan Tuhan terhadap Midian. Mengapa? Karena Midian sudah menyebabkan bangsa Israel berzina dengan perempuan-perempuan mereka dan menyembah dewa-dewa mereka. Melalui peperangan ini, kehormatan dan keadilan Tuhan dinyatakan. Pada waktu itu, setiap suku Israel mengirimkan 1.000 orang tentaranya untuk maju melawan Midian. Mereka maju berperang dengan membawa tabut perjanjian. Pinehas, anak imam besar Eleazar, juga ikut dalam peperangan ini. Ia membawa nafiri yang siap dibunyikan sebagai tanda bahwa Allah ada di pihak Israel di dalam peperangan ini. Dengan bantuan Allah, orang Israel memenangkan pertempuran ini. Orang Israel membunuh semua laki-laki Midian, termasuk 5 orang raja Midian. Waktu itu Bileam juga terbunuh di dalam pertempuran ini. Dan orang Israel membakar habis kota-kota bangsa Midian. Mereka membawa semua anak-anak dan wanita serta ternak dan jarahan. Jarahan itu adalah rampasan perang. Nah, ketika tentara Israel kembali dari pertempuran dan membawa jarahan mereka, Musa dan Eleazar menyambut di luar perkemahan. Tetapi betapa kaget Musa dan Eleazar sehingga mereka marah. Karena para tentara itu tidak membunuh perempuan-perempuan Midian, tetapi malah membawa ke dalam perkemahan. Dengan sangat gusar, Musa berkata kepada kepala pasukan itu, "Mengapa kamu membiarkan semua perempuan itu hidup? Bukankah perempuan-perempuan ini atas nasihat Bileam telah menyebabkan orang Israel berubah setia terhadap Tuhan dan berbakti kepada Peor, sehingga tulah turun ke atas Israel? Bagaimanapun juga, bangsa Midian harus dibinasakan oleh karena dosa dan kejahatan mereka. Oleh sebab itu, Musa memerintahkan mereka untuk membunuh semua perempuan yang sudah menikah dan semua anak laki-laki. Hanya anak-anak perempuan dan perempuan muda yang belum menikah yang boleh diambil oleh orang Israel untuk dijadikan budaknya. Di sini kita melihat bahwa orang Israel sendirilah yang harus melakukan penghakiman
terhadap orang-orang yang membawa mereka pada dosa perzinahan. Tentunya hal ini membuat orang Israel merasa malu karena mereka diingatkan akan dosa-dosa mereka sendiri. Tetapi mengapa Tuhan Allah tidak membinasakan Israel? Apakah orang Israel lebih baik secara moral daripada orang Median atau bangsa-bangsa lainnya? Bukankah mereka juga sama berdosanya dengan bangsa Median? Orang Israel tidak ikut dibinasakan itu karena semata-mata kasih setia Tuhan Allah kepada bangsa Israel. Tuhan Allah setia pada perjanjiannya, di mana Dia ingin selalu tinggal bersama-sama dengan umatnya. Sedangkan bangsa Median hidup di luar lingkaran perjanjian Allah. Karena itulah mereka harus binasa. Dan mengenai pembagian hasil jarahan, yaitu perampasan perang, Tuhan Allah telah memberikan peraturannya. Orang yang ikut berperang mendapat setengah bagian dari hasil jarahan tersebut. Sedangkan sisa yang setengah bagian dibagikan kepada seluruh bangsa Israel. Kemudian mereka semua harus memberikan sebagian dari harta rampasan itu untuk diserahkan kepada Allah. Para tentara memberikannya kepada imam, sedangkan bangsa Israel memberikannya kepada suku Lewi. Bangsa Israel mendapatkan jarahan rampasan perang itu dari tangan Allah. Dan mereka harus mempersembahkan sebagian dari jarahan itu kembali kepada Allah. Dari hal ini, kita dapat belajar bahwa Tuhan berdaulat mengatur segala harta milik orang Israel, termasuk hasil jarahan rampasan perang. Karena semuanya itu adalah milik Allah. Manusia hanya menjadi pengelola dari harta milik Allah. Hari ini kita belajar, meskipun Israel tidak lebih baik dari Median, tetapi Allah tidak membinasakan mereka. Karena Tuhan Allah setia pada perjanjiannya. Kiranya Tuhan terus mengingatkan kita bahwa karena anugerahnya lah kita tidak ikut dibinasakan. Puji Tuhan, biarlah menjadikan doa syukur kita hari ini bahwa Tuhan setia pada janjinya, sehingga Dia tidak membinasakan kita semua. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih buat kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan kepada kami. Sehingga hari ini kami masih di dalam perlindungan, penyertaan Tuhan. Tuhan, mestinya kami adalah orang-orang yang harus dibinasakan karena dosa kami. Tetapi karena kasih setia dan anugerah-Mu Tuhan, kami boleh hidup sebagaimana kami ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat anugerah Tuhan yang begitu besar bagi kami. Kami bersyukur atas semuanya ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita berjumpa besok. Tuhan memberkati. Antara kagum, takut, dan terharu. Ternyata justru gak serem. Karena pembalasan Tuhan ini membuktikan bahwa Allah itu berdaulat. Dia yang mengatur segala sesuatu itu secara adil. Bagaimana penjelasannya, Berham? Berarti ini menjadi satu-satunya alasan mengapa Israel tidak ikut dibinasakan Allah.
yaitu karena Allah setia pada kovenan perjanjiannya. Wah, makin pinter aja kamu, Berham. Apa-apa, teman-teman besok jangan lupa baca dulu Bilangan pasal 35 ayat 9 sampai 34. Dadah!